Kenalkan, nama saya Adi Saputra dengan NIM 2024-52020. Di sini saya akan mempresentasikan tentang interaksi manusia dan komputer. Pertama, di sini adalah definisi interaksi manusia dan komputer. Interaksi manusia dan komputer merupakan suatu disiplin ilmu yang berkaitan dengan desain, implementasi, dan evaluasi dari sistem komputasi yang interaktif untuk digunakan oleh manusia dan studi tentang ruang lingkupnya. Komponen utama dalam interaksi manusia dan komputer adalah manusia, komputer, dan interaksi. Komponen pertama adalah manusia atau pengguna. Manusia memiliki keterbatasan dan kelebihan dari sisi input. Manusia menggunakan indera seperti mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, dan tangan untuk memberikan perintah. Di dalam otak, terjadi proses persepsi, memori, dan kognisi. Outputnya berupa perintah seperti menekan tombol dan memberikan perintah suara. Desain yang baik harus mempertimbangkan semua aspek manusia ini. Kemudian, komponen kedua yaitu komputer. Komputer memberikan output visual, audio, dan haptik kepada manusia. Di dalamnya terjadi proses oleh sistem operasi dan aplikasi. Komputer juga menerima input dari berbagai perangkat seperti keyboard, mouse, touchscreen, mikrofon, dan kamera. Komponen ketiga yaitu interaksi. Interaksi adalah jembatan dua arah antara manusia, komputer. Manusia memberi perintah, komputer merespon, komputer menampilkan, dan manusia memahami. Sejarah interaksi manusia dan komputer pada era awal. Sejarah dimulai dari era yang sangat teknis, tahun 1940-an sampai 1950-an. Komputer seperti ENIAC dioperasikan dengan saklar dan kabel. Hanya ahli yang menggunakannya. Memasuki era 1960-an, muncul antarmuka berbasis teks atau command line interface. Pengguna harus mengetik perintah spesifik seperti dir untuk melihat file. Ini lebih baik, tetapi tetap sulit karena harus menghafal banyak perintah. Sejarah interaksi manusia dan sosial era revolusi. Revolusi besar terjadi di tahun 1970-an. Xerox Parts menciptakan komputer pertama dengan antarmuka. Grafis bernama Xerox Alto. Ada icon, folder, dan mouse. Kemudian Apple mempopulerkan GUI melalui Macintosh di tahun 1984. Disusul Microsoft Windows. Inilah titik balik di mana komputer mulai digunakan oleh semua orang, tidak hanya ahli. Perintah seperti copy berubah menjadi drag and drop yang intuitif. Kemudian di era modern, era 1990-an membawa web dan browser. Kita bisa klik link untuk berpindah halaman. Kemudian pada tahun 2000-an, smartphone dengan layar sentuh merevolusi cara kita berinteraksi. Sekarang kita memasuki era baru. Kita bisa bicara dengan asisten virtual seperti Siri, merasakan dunia virtual seperti VR, dan sistem mulai pintar memprediksi apa yang kita inginkan. Bahkan riset tentang antarmuka otak komputer sedang dikembangkan. Kemudian manfaat kita belajar interaksi manusia dan komputer. Manfaat pertama yaitu produktivitas meningkat karena pekerjaan lebih cepat. Kedua, error berkurang drastis. Ketiga, pengguna puas dan senang. Keempat, perusahaan hemat biaya karena tidak perlu banyak pelatihan dan customer support. Kelima, produk jadi unggul di pasar. Contohnya aplikasi banking yang mudah digunakan, pasti ratingnya tinggi jika banyak dipakai. Kesimpulan pertama dalam definisi interaksi manusia dan komputer yaitu ilmu yang membuat interaksi manusia dan komputer menjadi lebih alami, efisien, dan menyenangkan. Komponen utama manusia, komputer, interaksi harus harmonis. Sejarah perkembangan dari saklar menuju teks, kemudian icon,
layar sentuh, suara semakin alami. Manfaat, produktivitas naik, error turun, pengguna puas, biaya hemat, produk unggul. Sekian dari saya, terima kasih.